Bro, lo di mana? Udah sampai sore gua tungguin lo di tempat tongkrongan. Apa? Lo udah mau sampai? Oke kalau gitu. Cepat ya dan ingat barangnya ya. Jangan sampai lupa di bawah. Oke. Gimana, Cok? Apa dia bilang? Katanya dia udah mau sampai, tapi entah bener apa kagak. Ayolah, lo percaya aja masih dobleh. Palingan masih di rumahnya tuh anak. Ya mau gimana lagi? Barangnya ada di dia, Cok. Astaga, apaan tuh? Ada orang kecelakaan, Edward. Cepat bantu. Ayolah, males ah. Astaga, dobleh, teman gua. Astaga, dobleh. Ayo, bantu gua, angkat dia. Malah bengong, cepetan bantu. Gimana ya? Malah diserang panik nih bocah. Gua harus ngapain ya? Aduh, banyak merah-merah pula. Gua nggak bisa lihat darah. Darurat ini, cowok, darurat. Cepet bantu. Tunggu dulu. Nggak boleh diangkat begitu saja. Tunggu polisi atau ambulan. Kita kan nggak tahu mau apain dia. Emangnya lo tahu cara ngasih pertolongan pertama? Nggak kan? Jadinya jangan gegabah. Ntar malah makin parah lo buat. Gua telepon ambulan sama polisi dulu. Tunggu ya, jangan apa-apain dia. Apa benar itu jenis narkoba yang selama ini beredar? Iya, tidak salah lagi, Pak. Artinya orang ini komplotan mereka. Cari orang-orang yang terkait dengan orang ini. Siap, Dan. Nasib baik ada polisi datang ya. Polisi? Barangnya. Halo, Mas. Kami dari kepolisian. Apa benar dobleh itu teman kalian? Iya, Pak. Bisa ikut kami sebentar ke kantor? Kantor? Duh, gimana nih, Cok? Apa kita kabur atau ikut mereka ke kantor polisi? Lah gua lo tanya, gua aja bingung. Udahlah ikut aja dulu. Lagian barangnya kan gak ada sama kita. Kalau mereka coba kabur, tembak langsung di tempat ya. Siap, Komandan. Gimana ya? Iya deh, Pak, bisa. Semoga mereka bukan komplotannya. Dengan Mas Gelo sama Edot ya? Iya, benar, Pak. Bisa kami geledah dulu kalian dikit. Ini surat izinnya. Oh, ada apa ya, Pak, ini ya? Kok jadi begini ya? Jangan begitulah, Pak. Iya, Pak, jangan, Pak. Gak ada apa-apa kok. Kalau kalian mau cepat selesai, minta tolong kerjasamanya ya. Tapi nggak bisa gini dong, Pak. Nggak bisa gini dong. Iya, Pak, nggak bisa gini dong. Kami nggak tahu apa-apa, Pak. Kami cuma duduk-duduk di sana mau nongkrong. Iya, Pak, betul apa yang dikatakan teman saya ini, Pak. Udah, diam. Mohon kerjasamanya ya. Nggak bisa gitu dong, Pak. Astaga, HP kita, Edot. Di sana ada bukti SMS transaksi kita. Hancurkan HP lo, Edot. Kita harus keluar dari tempat ini. Kita harus melarikan diri. Pak, dengan berat hati kami beritahukan mereka melawan dan terpaksa kami tembak di tempat. Aduh. Ini grafik statistik terbaru peredaran narkoba di kota kita ini. Tadi pagi kami juga menemukan 3 pemuda secara tidak sengaja karena salah satu temannya kecelakaan, terlibat dalam peredaran dan distribusi heroin. Dan dalam 3 bulan terakhir ini, kasus kematian dan kriminalitas karena narkoba sangat tinggi. Terus hasil investigasinya gimana? Investigasi apa ya, Pak? Itu pengedar 3 orang tadi itu. Kami kurang mendapatkan informasi, Pak, karena mereka keburu melawan dan kepolisian terpaksa menembaknya di tempat. Aduh, gimana sih? Apa kalian tidak geledah sebelumnya? Kok mereka sampai bisa bawa senjata api ke ruang interogasi? Sudah, Pak. Namun senjata mereka ini adalah senjata rakitan dari jam tangannya, Pak. Jadinya itu ya, Pak ya. Sangat tidak terduga. Terus dari semua penyelidikan yang kalian lakukan, apa kesimpulannya? Kami menduga ya, Pak ya, ada kartel dari Meksiko yang bersembunyi di negeri kita ini, Pak. Ini bisa kita lihat dari mekanisme transaksi, penyebaran dan jenis narkotika yang dipakai dan sebagainya. Kartel Meksiko? Jangan asal ngomong kalian. Tidak main-main loh ini. Iya, Pak. Kami tidak main-main, Pak. Ini berdasarkan hasil data memang seperti itu, Pak. Kalau begini mah, kita tidak boleh lengah atau menganggap remeh. Lanjutkan penyelidikannya. Segera infokan kalau lokasi pemimpin kartelnya sudah ditemukan. Saya bakal berkoordinasi dengan satuan elit khusus untuk mengatasi masalah ini. Siap, Pak. Pak Yanto, ada apa ya, Pak ya? Apa ada sesuatu yang darurat? Jadi begini, langsung saja ya, Pak ya. Saya nggak mau basa-basi, soalnya ini masalah terlalu darurat. Tim kami yang menyelidiki kasus pengedaran narkotika menemukan indikasi adanya kartel yang bermain di belakangnya. Dan sepertinya mereka dari Meksiko. Apa? Meksiko? Jangan sembarangan kamu. Yang benar ngomongnya. Iya, Pak. Saya juga nggak main-main, Pak. Apakah itu udah valid bahwa itu kartel dari Meksiko?
Iya Pak, kalau dirunut dari data-data terbaru hasil penyelidikan tim kami, memang benar seperti itu Pak. Waduh, masalah gede nih. Saya harus minta izin ke pimpinan pusat dulu kalau gitu untuk proses penggerebekan. Iya Pak, memang itu tujuan saya ke sini. Namun untuk lokasi pimpinan kartelnya masih dalam proses penyelidikan Pak. Nanti kalau tim kami sudah yakin akan lokasi tempat persembunyiannya, kami akan langsung kasih tahu Pak. Baiklah kalau gitu Pak Yanto, terima kasih atas kerja kerasnya ya. Kalau ada hal-hal yang mau dibantu dalam proses penyelidikan, kasih tahu aja langsung. Iya Pak. Kalau gitu saya undur diri. Ayo, semangat. Tidak boleh ada satu detik pun yang terbuang, karena itu bisa menyelamatkan banyak nyawa warga negara kita. Semangat. 2,000 years later. Kopi, gua butuh kopi. Mata gua panas, butuh obat mata. Kelamaan di depan laptop. Kerja. Akhirnya ketemu. Apa lu bilang? Lokasinya ketemu, bejir. Yes. Tuan, kami dapat info dari mata-mata kita yang ada di kepolisian. Kepolisian sepertinya sudah mengetahui lokasi kita ini. Sudah kuduga, menarik. Pintar juga mereka ya. Gua sangat kepengen melihat ekspresi mereka yang menemukan tempat ini dalam keadaan kosong nantinya. Kerahkan semua anak buah kita, pindahkan semuanya. Pak, semuanya sudah siap. Senjata, pasukan drone, semuanya sudah siap. Tinggal menunggu instruksi. Baiklah, karena kita sudah menemukan lokasi tempat persembunyian mereka, maka hari ini kita akan melakukan penggerebekan. Apa perlu kita sejauh ini Pak, sampai pakai drone segala? Diam. Lu kagak tahu aja kekuatan kartel Meksiko. Lo punya uang, lo punya kuasa, Cok. Oh iya juga ya. Kapannya gua jadi kaya? Udah. Tapi BTW gua punya bisnis pesugihan. Lo mau kagak? Pinter juga lo ya tipu-tipu. Baiklah kalau gitu, dengarkan semuanya. Untuk menjaga keamanan dan ketentraman warga negara kita, lakukan tugas ini dengan sepenuh hati. Jangan takut, tunjukkan bahwa kita ini benar-benar cinta pada tanah air kita ini. Bergerak sekarang. Ya. Tunggu komandan. Ada telepon darurat dari tim pengintai. Oh, dari tim pengintai ya? Mana? Halo? Kosong? Maksud lo apa? Tempatnya kosong? Kabur? Pindah? Siap. Pimpinan kenapa itu? Sial, kok bisa ini terjadi ya? Ada apa ya Pak? Anggota kartelnya sudah kabur. Aduh, kok bisa? Itu artinya informasi tentang penggerebekan ini sudah bocor. Iya betul, sepertinya ada mata-mata di kepolisian kita ini. Kalian semua, kumpulkan semua polisi kota ini. Gua mau interogasi semuanya. Siap Pak. Pak, lapor. Teman gua ada yang gelagatnya aneh Pak dari kemarin. Dan sekarang saat semua personel dikumpulkan, dia nggak hadir. Sekjen. Iya Pak, selidiki. Kalau terbukti jadi mata-mata, tangkap langsung. Nggak perlu tunggu surat perintah. Siap, gerak. Aduh, gimana sekarang? Udah capek gua mikirin ini. Gua ingin perkara ini cepat selesai. Lo, perintahkan tim pelacak dan pemantauan satelit untuk lembur malam ini. Gua yakin pasti ada pergerakan besar-besaran dari kartel untuk memindahkan barang-barangnya dari lokasi awal. Walaupun lokasi itu udah kosong, gua yakin barang-barangnya belum terlalu jauh dipindahkan dari sana. Betul itu, betul. Baiklah, semuanya kembali ke posisi masing-masing. Kalau ada informasi terbaru, segera beritahu. Siap. Kalian terlalu meremehkan kartel Meksiko. Gimana kondisi barang kita yang dipindahkan pakai mobil polisi dan ambulan? Aman Tuan, semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi Tuan, apa kita nggak menghentikan sementara untuk pengedaran barang kita ini supaya polisi tidak curiga? Terlebih sekarang mereka lagi semangat-semangatnya mengejar kita. Bahkan perbatasan kota pun dijaga dan diperiksa ketat. Tidak usah, jalankan semuanya seperti sebelumnya. Selama kita masih memiliki mata-mata di kepolisian, maka tetap kita bakal bisa berjalan selangkah lebih maju dari mereka. Siapa itu? Tunggu bentar. Tunggu bentar. Siapa sih malam-malam gini datang bertamu? Oh shit. Udah dah semuanya. HP lo mana? HP lo mana? Cepat serahkan ke gua. Kalau enggak, ada apa ini Pak? Ya Pak, ini Pak. HP lo cepat. Ya Pak, ini Pak. Oh, ini nomor siapa ini? Bukan siapa itu Pak. Teman-teman gua Pak, itu teman gua Pak. Mata-mata kita menelpon. Oh, angkat cepat. Gua mau berterima kasih sama dia. Halo Klik, bagus atas kerjamu. Gua bakal transfer uangnya sesuai dengan keinginanmu. Bahkan gua bakal kasih bonus. Halo.
Kenapa, Tuan? Mungkin gangguan sinyal. Ampun Pak, ampun. Gua lakukan semua ini karena gua butuh uang Pak. Ampun Pak. Tangkap dia. Pak, lapor. Dugaan mata-mata di kepolisian atas nama Keling terbukti benar. Dia sudah kami tangkap dan berada di ruang interogasi sekarang. Apa? Bagus. Yes. Hahaha. Tunggu gua, Kartel. Gua amat penasaran siapa kamu dan gua nggak sabaran buat menangkap kamu. Hahaha. Katakan siapa dia? Ampun Pak, ampun. Dia orang Meksiko Pak. Nama aslinya saya nggak tahu Pak. Tapi dia dijuluki The Ten. Maafkan saya Pak. Semua ini saya lakukan karena butuh uang Pak. Buat pengobatan anak saya. Oh, The Ten. Nama yang tidak terlalu keren sih. Tapi bagus. Kasih tahu gua segalanya tentang dia. Termasuk di mana dia berada sekarang. Baik Pak, baik. Jadi dia itu Pak ya. Jadi begini Pak. Dulu sewaktu saya berjalan di pasar buat beli kopi untuk Kapolda saya mendengar salah satu preman di sekitar sana berbicara masalah narkoboy. Mereka bilang bahwa kedepannya mereka tidak akan kesulitan lagi untuk memasok narkoboy karena salah satu dari 10 kartel di Meksiko bakal membuka bisnisnya di Indonesia. Saya pun menyelidiki masalah tersebut dari beberapa preman kenalan saya, dan saya pun dapat informasi bahwa pimpinan mereka disebut dengan The Ten. Apa lu tidak memberitahukan hal tersebut ke Kapolda biar segera diatasi? Kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya Pak, saya sebelumnya sudah memberitahukan hal tersebut kepada Kapolda. Namun Kapolda kurang percaya karena saya tidak membawa bukti apapun. Terus gimana? Kok bisa kamu jadi mata-mata? Jadi tidak lama setelah saya memberitahukan hal tersebut ke Kapolda, di masyarakat banyak beredar jenis narkoboy baru sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Namun Kapolda tetap tidak mendengarkan apa yang saya katakan. Akhirnya kemudian saya memutuskan untuk pergi menangkap kartelnya sendiri. Menangkap kartel sendiri? Yang bener lo. Ini bego atau berani sih? Mungkin di pertengahannya. Iya Pak, dulu saya berpikir setidaknya jika saya gagal menangkapnya, saya bakal dapat bukti yang bisa saya tunjukkan ke Kapolda. Dan saya berharap dengan begitu Kapolda akan percaya. Namun tidak disangka bukannya berhasil menangkap kartelnya, malah saya yang kena tangkap. Waktu itu saya mengira saya bakal mati, namun ternyata kartelnya itu masih berbaik hati dan melepaskan saya. Saya waktu itu terheran-heran dan merasa aneh, kok mereka mau melepaskan saya. Tapi terlepas dari itu semua, saya kemudian pulang. Kebetulan saat itu anak saya yang lagi sakit membutuhkan biaya yang sangat besar untuk operasi. Tiba-tiba tidak disangka kartel menelpon saya dan menjanjikan akan menanggung semua biaya operasi anak saya. Saya terkejut dan terheran-heran bagaimana mereka tahu kondisi keluarga saya. Namun karena saya lagi butuh uang, jadi saya tidak ambil pusing. Saya pun menerimanya. Sebelumnya mereka mengajukan syarat bahwa jika saya bersedia jadi mata-mata mereka di kepolisian, maka bukan hanya biaya operasi namun seluruh biaya pengobatan anak saya bakal ditanggung. Karena waktu itu saya tertekan dan ditambah agak sedikit kesal dengan kepolisian karena mereka tidak percaya dengan perkataan saya, maka saya pun menerima syarat yang mereka ajukan. Waduh, walaupun alasanmu ini bagus, tapi tetap aja yang salah ya salah. Maafin saya Pak, saya tidak ada niatan sedikit pun untuk jadi mata-mata. Wajar manusia kan Pak, tempat salah dan lupa. Wajar manusia, bukan malaikat boy. Terus apa lo tahu rupa wajah pimpinan kartelnya? Iya, tahu Pak. Terus untuk lokasi mereka sekarang, apa lo tahu juga? Tahu Pak, mereka ada di hutan Sangga sebelah utara Tugu Kota Pak. Di sana ada gubuk kecil. Nah, di sana tempat persembunyian mereka untuk sementara ini. Apa betul itu? Atau jangan-jangan lo berbohong? Tidak Pak, benar Pak. Saya berkata jujur Pak. Saya yang menyarankan mereka pindah ke sana Pak. Itu gubuk milik salah satu kerabat saya yang sudah meninggal. Dan kebetulan gubuk itu jauh dari keramaian, jadinya aman dan cocok untuk mereka Pak. Baiklah kalau gitu, lo tahan dulu dia di penjara. Jangan diapa-apain dulu. Kita masih membutuhkannya sewaktu-waktu nanti. Gua mau mengkonfirmasi pernyataan dia dulu. Siap dan...
Hei, kalian semua, coba arahkan satelit ke hutan bagian utara Tugu Kota. Tandai kalau ada gubuk di sana dan awasi, gua mau melapor ke Kapolda dulu. Siap dan... Pak, mata-mata berhasil ditangkap dan informasi terbaru terkait lokasi kartel berhasil didapatkan juga. Bagus. Kalau gitu, saya tugaskan kamu untuk mengurus kasus kartel ini ya sampai selesai. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Kalau gitu, saya undur diri dulu, Pak. Pak, lokasi yang Bapak kasih tahu sudah kami pantau dan benar di sana ada aktivitas kartel, Pak, yang selama ini kita cari. Bagus, kirim intel ke sana untuk menyelidiki situasi dan kondisi. Segera laporkan jika sudah selesai. Siap, Pak. Gimana? Apa ada informasi terkini dari pergerakan kepolisian belakangan ini? Untuk saat ini tidak ada, Tuan. Mata-mata kita belum memberikan kabar terbaru sama sekali untuk minggu ini, Tuan. Kok bisa ya? Gua merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang tidak beres? Mungkin itu hanya perasaan khawatir Tuan aja. Soalnya semua aktivitas kita untuk sementara ini masih aman, rapih dan terkontrol baik. Semuanya baik-baik saja, Tuan. Baiklah kalau gitu, semoga kayak gitu. Gimana hasil pemantauannya? Wah, kebetulan sekali, Pak. Mata-mata kami baru kembali tadi pagi. Menurut hasil pemantauan mereka, kartel saat ini belum menyadari bahwa kita sudah mengetahui lokasi mereka. Untuk pasukan, mereka setidaknya punya 120 orang yang berjaga di tepi hutan. Adapun di gubuk yang Bapak maksud itu cuma 5 orang, Pak. Tapi sepertinya mereka pasukan atau penjaga yang terlatih, Pak. Bagus. Kalian jangan bocorkan informasi ini kepada siapapun, termasuk informasi bahwa kita sudah tahu lokasi kartelnya. Bersikap seperti kalian masih dalam proses pencarian. Siap, Pak, siap. Pak Yanto, gimana hasil penggerebekannya? Gagal, Pak. Kartelnya pindah lokasi karena adanya mata-mata di kepolisian. Namun semuanya itu sudah diatasi. Saya kesini untuk meminta pasukan sniper diturunkan untuk mencegah kegagalan lagi untuk operasi penggerebekan yang kedua ini. Oh, sniper ya. Berapa orang yang Pak Yanto butuhkan? 1 orang kayaknya cukup, Pak. Baiklah kalau gitu, saya akan mengirimkan sniper elit yang terbaik kami punya. Kapan kiranya operasi bakal dilakukan? Besok pagi, Pak. Kami akan melakukannya dengan jumlah personil yang lebih sedikit untuk mengurangi kemungkinan informasi bocor lagi. Namun, walaupun sedikit, personil yang kami kerahkan adalah personil terbaik kami. Kami akan melakukan persiapan malam ini, Pak. Baiklah kalau gitu, semoga berhasil ya Pak Yanto ya. Kalau gitu, saya akan mengirimkan snipernya malam ini. Siap, Pak. Kalau gitu, saya undur diri dulu. Ini adalah lokasi kartelnya. Pertama-tama, kami akan melakukan penembakan seperti pada umumnya. Setelah baku tembak dimulai, bagian sniper bakal memantau untuk memastikan tidak ada penjaga atau anggota kartel yang kabur. Kalau ada, silakan tembak langsung ya. Kemudian, setelah semua pasukan kami tumbangkan, kami bakal masuk ke rumah untuk melakukan penangkapan. Bagaimana jika kita kesulitan untuk menumbangkan penjaga yang 5 orang itu, Pak? Atau siapa tahu ada penjaga tambahan di sana yang kita tidak ketahui? Pakai senapan mesin untuk bombardir. Siap, Pak. Ada pertanyaan lagi? Baiklah kalau tidak ada, silahkan kembali dan istirahat. Semoga besok kita berhasil. Oh, good day. Mana topeng gua ya? Ini kan aman. Gimana hari ini? Semuanya masih aman dan terkendali, Tuan. Sniper, aman, Pak. Posisi 1, posisi 2. Aman, Pak. Aman, Pak. Tembak sekarang. Teman gua, ada penyerangan, bertahan. Ada apa itu ribut-ribut? Coba cek. Bentar Tuan, gua cek dulu Tuan. Kenapa? Ada apa ini? Ada apa? Ada polisi. Pak, senjata dia lebih canggih dari yang kita punya. Gimana ini, Pak? Tembak terus. Target kena dan tewas di tempat.
Niatnya saya tadi cuma menembaki penjaganya aja. Untuk pimpinan kartelnya saya mau tangkap aja. Tapi karena dia melawan ya terpaksa deh ditembak. Tapi benar ini pimpinan kartelnya, Pak? Apa jangan-jangan bukan? Nanti kita tanyakan si Keling. Dia kan katanya tahu kemarin gimana rupa pimpinan kartelnya. Oh iya ya, ubur-ubur ikan lele. Ternyata secepat ini penggerebekannya, Le. Di mana Bapak sniper itu ya? BTW siapa ya namanya ya? Namanya Muzakir. Dia anggota elit sniper terbaik. Telepon ambulan dan anggota polisi kita di kantor untuk datang untuk mengurusi ini semua. Halo? Terus gimana pasukan mereka yang di tepi hutan sebanyak 120 orang itu, Pak? Oh iya, gua lupa. Kayaknya cukup ngasih tahu pimpinan mereka sudah tewas. Kemungkinan mereka bakal menyerah langsung. Siapa tahu mereka pasukan kartel yang loyal, Pak. Oh iya juga ya. Kalau gitu, ayo kita eksekusi mereka satu persatu. Tapi jangan sampai tewas ya. Cukup lukai mereka di kaki atau anggota badan yang tidak fatal. Siap, Pak. Alamak, ubur-ubur ikan lele. Apa yang sedang terjadi di sini, Le? Cepat cek apa yang terjadi. Mereka semua tewas, Pak. Dari lukanya mereka sepertinya ditembak, Pak. Ini peluru seperti peluru senjata runduk milik sniper Muzakir, Pak. Jangan-jangan Muzakir. Kalian jangan apa-apain mereka. Biarkan kepolisian bagian investigasi yang menyelidiki nanti. Siap, Pak. Gimana? Apa yang kalian dapat? Lapor, Pak. Semuanya berjumlah 127 orang. Sesuai data termasuk dengan pimpinan dan tangan kanan kartelnya, Pak. Baiklah kalau gitu. Gua mau melapor ke atasan dulu. Pak, kartel udah berhasil diberantas, Pak. Ini laporannya, Pak. Apa? Tewas? Apa kalian yang menembak mereka semua? Tidak, Pak. Untuk yang 120 orang sepertinya tewas di bawah bidikan sniper elit itu, Pak. Dari kantor pusat, Pak. Kalau yang 7 orang baru kami, Pak. Tim gabungan kami, Pak, dari sini. Sniper? Dari kantor pusat? Apa lo minta bantuan ke pusat tanpa seizin gua? Iya, Pak. Kan Bapak menyerahkan kasus kartel ini ke saya, Pak. Jadinya saya pikir apa-apa ya boleh saya lakukan sendiri, Pak. Mohon maaf kalau salah, Pak. Kamu ya, ada-ada aja. Baiklah, saya maafin kesalahan kamu ini. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau mau ke pusat harus izin ke gua dulu. Kalau selain itu baru boleh kamu melakukannya sendiri. Siap, Pak. Kalau gitu kamu kembali dulu sana. Siap, Pak. Gimana? Apa kata si Keling? Apa benar itu pimpinan kartelnya? Ya, Pak. Benar itu, Pak. Kalau gitu aman. Tapi untuk peredaran obat-obatan terlarangnya gimana? Apa sudah berhenti semua? Oh iya, Pak. Menurut tim polisi yang lain tadi, para penyintas beserta barang-barangnya sudah diamankan, Pak. Mereka semua pada kehilangan arah karena pimpinan mereka sudah tewas. Jadinya mudah menangkap mereka, Pak. Apa kalian yakin mereka semua benar-benar sudah ditangkap? Ya, Pak. Semuanya, Pak. Mungkin setelah ini berita atau cerita peristiwa kartel yang pernah beroperasi di kota ini bakal ngilang. Soalnya semua anggota ataupun orang yang terlibat sudah berada di balik jeruji besi, Pak. Bagus. Kalau gitu kita nanti malam pesta kecil-kecilannya untuk merayakan keberhasilan kita ini. Siap, Pak. Permisi. Apa lo tahu siapa pimpinan preman atau mafia di sekitar sini? Tahu, tapi sulit ditemui. Ada apa ya? Apa ada yang bisa saya bantu? Apa kamu tahu The Ten? Kartel dari Meksiko yang beroperasi di sini kurang lebih mungkin dari sejak 8 bulan yang lalu. The Ten? Waduh, kurang tahu, bro. Mungkin gak ada. Karena kalau ada, pasti saya tahu. Soalnya saya ya, kalau boleh sombong, termasuk preman senior di sini, bro. Oh iya, kalau gitu, makasih ya informasinya. Iya, sama-sama. Gimana? Apa kalian sudah dapat kabar dari The Ten yang ada di Indonesia? Belum, Pak. Ampun, Pak. Jangan eksekusi kami, Pak. Mereka seperti ditelan bumi, Pak. Tidak ada kabar sama sekali. Bahkan saya pernah ke Indonesia untuk mencari tahu, tapi tidak ada yang tahu, Pak. Ampuni saya, Pak. Sepertinya gua yang harus turun tangan sendiri buat mencari dia. Tuan, apa? Kenapa? Bagaimana Tuan bisa ada di sini? Kenapa tidak ngasih tahu kami biar kami bisa menyambut Tuan dengan meriah? Udah, kalian gak usah banyak bacot. Gua pengen tahu informasi terkait The Ten. The Ten? Yang ada di Indonesia ya, Tuan?
kurang tahu tuan. Tuan jangan marah. Gua emang kurang berhubungan baik dengan Deten tuan. Dari dulu karena persaingan, gua kurang terlalu dekat dengan dia. Mungkin The Seven yang ada di Malaysia tahu tuan. Soalnya mereka sepertinya sahabatan tuan. Kalau gitu, panggil The Seven ke sini. Siap tuan. Tuan, ini gua bawain berlian tuan, yang tuan sangat sukai. Udah nggak usah formal. Apa lo tahu informasi terkait keberadaan Deten sekarang ini? Deten, jadi begini tuan. Gua tidak bermaksud menyembunyikan apapun dari tuan. Namun belakangan ini gua juga dalam keadaan sulit. Gak bisa menelpon sembarangan ke Meksiko langsung. Soalnya kami di Malaysia sedang dicurigai tuan. Langsung ke intinya, nggak usah banyak bacot lo. Ya tuan. Deten tewas tuan. Apa? Sepertinya Deten kurang bermain rapi tuan. Jadinya dia Deten tewas saat digerebek oleh polisi di sana. Tuan jangan marah. Jangan marah katamu. Oh, maaf tuan. Ambil rencananya dan ganti The Seven dengan salah satu anak buah terpercaya lo. Tidak berguna. Keringat dingin gua. Tuan, kenapa Tuan sangat marah? Sangat jarang dia marah seperti ini. Lo tahu kagak Deten itu siapa? Dia itu keponakan kesayangan Duan. Makanya dia marah banget. Di antara 10 kartel dari Duan sampai Deten, cuman Deten aja kerabat Duan satu-satunya. Apa pimpinan tertinggi di mansion tertinggi tidak akan marah mengetahui dia membunuh The Seven seperti ini? Mana mungkin mereka marah dengan urusan seperti ini. Lagian semakin tinggi kedudukan pejabat kartel, maka dia itu boleh bersikap semena-mena terhadap pejabat di bawahnya. Oh, Duan itu pejabat tertinggi di bawah mansion tertinggi ya pak? Ya, bisa dibilang begitu. Kan urutannya dari Duan, The Two, sampai The Ten, turun berjenjang. Semakin jauh, maka semakin rendah kedudukan atau jabatannya. Artinya, kita ini yang The Six ini jauh lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan The Five atau The Four. Kita ini ibarat keroco yang bisa diganti kapan saja oleh mereka. Oh, baru tahu gua Tuan. BTW, lu aja ya gua perintahkan jadi The Seven di Malaysia. Karena berhubung lo udah tahu yang begini-beginian. Baiklah kalau begitu Tuan. Gua nggak nyangka bisa naik jabatan secepat ini. Makasih Tuan The Six. Apalah yang bakal dilakukan Duan sekarang? Aduh, sebaiknya jangan berurusan sama orang itu. Halo pak, gua ada informasi terbaru. Gimana hasil penyelidikan lo? Pimpinan operasi yang melakukan penggerebekan yang mengakibatkan tewasnya Deten adalah seorang perwira Tuan. Namanya Yanto, ditunjuk langsung oleh Kapolda. Dibantu oleh beberapa bawahannya sebanyak 4 orang dan dibantu oleh 1 sniper Tuan. Oh, sniper ya? Siapa namanya? Namanya Muzakir Tuan. Namun untuk detail identitasnya sulit banget didapatkan Tuan. Sepertinya dia bukan sniper biasa Tuan. Menurut isu yang beredar, dialah yang membantai 123 orang, termasuk Deten dalam operasi tersebut, Tuan. Siapa namanya tadi? Muzakir, ya Muzakir. Tunggu aja gua Muzakir. Tuan, sepertinya kalau dilihat dari cara dia menembak bawahan-bawahan Deten, dia kayaknya seperti punya dendam sendiri dengan Deten. Dari semua anggota kartel yang dia tembak, dia selalu menargetkan kepala, Tuan. Kalau begitu, cepat cari dia. Jangan kembali kalau nggak ketemu lokasi atau informasi tentang keberadaan dia. Iya, Tuan. Ada apa itu? Tuan, sniper, Tuan. Siapa kamu? Tuan. Apa lu masih ingat gua, Tuan? Apa lu ingat gua, Tuan? Tuan, lu malah datang ke Indonesia ini. Siapa lu? Gua tidak mengenal lu. Sumpah, gua nggak tahu siapa lu. Oh iya, gua lupa. Lo tentu tidak ingat siapa gua karena kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Tony, dia Muzakir, Tuan. Dia yang membunuh Deten. Tony. Muzakir. Tuan. Konon merupakan salah satu kartel tertinggi di antara 10 kartel. Apa lo tahu siapa gua, Tuan? Siapa lu? Gua nggak pernah mengenal lu sebelumnya. Kita tidak punya dendam yang terlalu dalam. Siapa yang bilang begitu? Lu sampah. Jangan bunuh gua, Pak. Please, gua nggak bakal memperhitungkan Anda yang sudah membunuh Deten. Tolong, Pak, please. Bukankah ucapan yang sama telah diucapkan oleh seorang ibu dulunya? Seorang ibu? Karena lo tidak tahu. Baiklah, baiknya sebelum lo tewas, gua ceritakan kenapa lo bisa berakhir seperti ini sekarang.
2 tahun yang lalu, di sebuah taman, ada seorang anak kecil yang dengan rasa ingin tahunya kesana kemari buat mengeksplorasi. Yang menurut dia itu adalah dunia barunya, dunia kecil yang indah baginya. Namun suatu ketika, dia tidak sengaja menyenggol salah satu keponakan kartel, yaitu The Ten, keponakan Lu. Hanya karena itu, keponakan Lu yang tidak berguna itu sampai mengambil senjatanya. Tidak tahu yang namanya anak kecil, sampai tega menembaknya. Ibunya memohon untuk tidak membunuh anaknya. Namun keponakan Lu yang tidak berguna itu tanpa ampun menarik pelatuk senapannya lagi, yang membuat anak itu pindah ke alam yang lebih indah. Tragisnya lagi, itu dia lakukan di depan ibunya. Ibunya yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya menangis. Beberapa bulan kemudian, karena tidak sanggup menerima kematian anaknya, dia sampai sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia juga. Dan aku sebagai bapaknya hanya tahu kabar itu dari tempat yang jauh, tanpa bisa berbuat apa-apa. Siang malam aku menyalahkan diriku sendiri. Buat apa jadi polisi terbaik, jadi sniper terbaik, namun keluarga tidak bisa aku jaga. Namun menyalahkan diri sendiri juga tidak berguna. Maka semenjak itu aku bertekad akan mencari orang yang telah merenggut semuanya dariku. Bahkan tidak akan kusisakan siapapun kerabatnya di dunia ini. Maafkan gua Pak Muzakir, gua tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang keponakan gua lakukan. Iya benar. Mungkin kalau lo tidak datang ke sini, lo bakal tidak kenapa-napa. Namun karena lo datang ke sini, datang dengan tujuan membalaskan dendam keponakan lo, maka itu adalah kesalahan terbesar lo. Hahaha. Datang tanpa membawa pasukan pula. Terlalu pede lo, Untong. Maaf Pak Muzakir, ampuni gua bakalan langsung balik dari Indonesia ke Meksiko dan nggak bakal balik lagi. Adapun kematian The Ten, gua anggap itu adalah balasan dari apa yang dia perbuat. Jangan kira aku anak kecil, Duan. Karena keponakanmu memiliki sifat seperti itu, maka lo juga sama seperti dia. Oh sial, gua nggak bisa menceritakannya lebih lama lagi. Selamat tinggal, goodbye. Alamak, sudah terlambat. Pak, kita terlambat, Pak. Duan sudah tewas di tangan Muzakir. Sebelumnya, gua dapat kabar dari mata-mata saya di Filipina bahwa Duan, paman dari The Ten, bakal ke Indonesia untuk membalaskan dendam keponakannya. Saya tahu Muzakir juga bakal tahu berita itu. Melihat dari gimana Muzakir membantai 120 orang kartel waktu itu, maka saya berkesimpulan sebelumnya bahwa sepertinya Muzakir bukan hanya melakukan itu untuk menjalankan tugas, namun pasti ada motif lain. Saya bersegera mencari posisi Duan untuk segera menangkapnya sebelum Muzakir. Namun ternyata saya tetap terlambat. Sudah saya duga. Muzakir, ada rahasia apa sehingga lo seperti ini? Lakukan pencarian dan tangkap Muzakir. Apapun alasannya, kita harus bawa dia ke pengadilan untuk diadili. Siap, Pak, siap. Pak, lapor. Duan yang merupakan paman The Ten, salah satu kartel yang pernah beroperasi di sini, tewas, Pak. Ya tidak apa-apa, karena dia kartel yang terkait dengan peredaran narkoboy sebelumnya, maka tidak apa-apa. Tapi lebih bagus sih kalau dia bisa ditangkap hidup-hidup. Tapi karena sudah terlanjur, ya mau gimana lagi? Apa kita tidak mengadili Muzakir, Pak? Dia yang membunuh Duan, dan dia lakukan itu tanpa perintah dari atasan, Pak. Apa? Muzakir? Iya, Pak. Apa perlu saya melapor ke kantor pusat pasukan elit dulu? Berhubung Muzakir dari sana, di bawah komando sana. Nah, bagus itu. Intinya, tindakan Muzakir ini harus ditindaklanjuti ya. Siap, Pak. Kalau gitu saya undur diri, Pak. Pak Yanto, selamat ya atas keberhasilan Anda menumpas kartel di negeri kita ini. Hehe, iya Pak. Ini juga karena dukungan dari Bapak. Jangan dihitung itu mah Pak, bantuan kecil doang. BTW ya Pak Yanto ya, apa maksud kedatangan Pak Yanto ke sini ya? Apa ada kasus kartel baru lagi yang bisa saya bantu Pak? Oh tidak ada Pak, saya kesini karena, gimana ya ngomongnya ya, jadi nggak enak saya Pak. Ngomong aja Pak Yanto, kita kan udah sahabatan dari sejak dulu. Jadi begini Pak Budi, buntut dari masalah kartel kemarin kan, Pak Budi ngirimin salah satu sniper terbaik Bapak waktu itu buat ngebantu saya. Nah sekarang sniper itu si Muzakir buat masalah Pak. Oh masalah apa Pak Yanto? Masalah gimana? Jadi si Muzakir melakukan tindakan sewenang-wenang Pak. Apa?
Dia membunuh Duan, salah satu dari 10 kartel tanpa perintah. Padahal ya kalau kita bisa menangkap Duan, mungkin kita bisa memberantas secara tuntas peredaran narkoboy dari negara kita ini. Belum lagi Duan itu ya Pak ya, merupakan pimpinan kartel tertinggi di bawah mention tertinggi, salah satu organisasi narkoboy dari Meksiko. Pasti ini bakal jadi masalah panjang Pak. Kok bisa gitu? Masa Muzakir melakukan hal itu? Iya Pak, kami melihatnya langsung Pak sesaat sebelum dia melarikan diri. Sepertinya dia punya dendam tersendiri Pak dengan kartel. Dia sepertinya memanfaatkan kesempatan misi kemarin untuk keluar dan menuntaskan balas dendamnya Pak. Baiklah kalau gitu, ini masalah besar. Dapat mencoreng nama kami sebagai tempat pelatihan pasukan elit. Saya akan membuat tim untuk mencari dan menangkap Muzakir. Siap Pak, kalau gitu terima kasih Pak. Saya undur diri dulu. Setelah saat itu, pencarian terus dilakukan untuk mencari dan menangkap Muzakir. Namun, tidak pernah membuahkan hasil, bahkan sampai sekarang ini. Kata orang, dia sudah meninggal karena bunuh diri. Ada pula yang mengatakan dia menyendiri dan berkelana di hutan-hutan. Bahkan ada pula yang bilang dia berada di Meksiko. Apapun itu, kita akan tahu jawabannya di season kedua nanti. Tapi entah kapan, kita bahas yang lain dulu ya ke depannya ya. Ending yang membagongkan.